Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, salam sejahtera dimanapun berada. Soalnya podcast ya, jadi kalau podcast kan pemirsanya bisa di mana-mana, bisa kapanpun nontonnya. Dan kami selalu mendoakan kepada para pemirsa semua agar selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang berlimpah dimanapun berada. Karena pada hari ini kita bertemu kembali dalam karya di podcast Sahabat Menuju Sehat. Jadi kalau kita pagi-pagi datang ke rumah sakit itu kan, itu kalau kita parkir motor, kendaraan, itu kita masuk ke rumah sakit, ada itu tuh, ada Marsha Karyadi. Ya senang sekali kita bisa bertemu di sini pada episode yang kesekian kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas mengenai stroke, suatu penyakit yang angkanya itu banyak sekali dan kemudian mengakibatkan angka morbiditas, angka mortalitas yang tinggi di masyarakat. Dan belum semua masyarakat yang tahu apa yang harus kita lakukan mengenai stroke. Apa sih gejala-gejala awal tentang stroke? Apa itu stroke? Masih banyak orang yang belum tahu. Jadi nanti kita akan berdiskusi, berbincang, bercerita tentang mengenai stroke. Tentu kalau kita mau diskusi, kita butuh ada satu narasumber. Senang sekali pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang multitalenta, cantik jelita, bisa semuanya. Ada Dokter Naningsih, spesialis saraf konsultan, konsultan intensive care. Selamat sore Dokter Bagus, Selamat. selamat sore para pendengar pemirsa sekalian. Senang sekali berada di sini, punya kesempatan seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kalau saya bilang Dokter Retna itu multitalenta, beliau ini selain jago penelitian, mengajarnya hebat, kemudian dalam mengelola pasien pun juga komprehensif, beliau bisa menyanyi juga. Punya channel YouTube juga, punya ya, Dok? Alhamdulillah nyoba-nyoba seperti anak muda, mencoba biar mengikuti zaman ya. Mengikuti zaman ya, Dok. Nanti kalau pemirsa pengen lihat YouTube-nya Dokter Retna, itu nanti bisa di-subscribe channelnya beliau, nanti bisa di ini nih, subscribe di sini, klik di sini, bisa. Itu ada lagu terbaru tanpa batas waktu ya, Dokter ya? Mengikuti tadi anak-anak muda ya. Oh ya dokter, ini juga kan kalau penonton itu pada pengen juga ya ngeliatin dokter nyanyi secara langsung. Boleh kita nyanyi dokter? Boleh, Boleh ya, Dok? monggo. Tapi ini nyanyinya orang tua ya, Iya. nyanyinya nostalgia ya. Ini kita udah siap-siap di bawa gitar. Oke. Nyanyinya sepanjang jalan kenangan ya, Dok? Wah, itu lagu saya zaman ini ya, zaman muda. Sampai sekarang tapi masih tetap hits dokter lagunya. Mudah-mudahan ya. Sengaja aku datang ke kotamu, lama niat tidak bertemu, ingin diriku mengulang kembali, berjalan-jalan bagai tahun lalu, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan, sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra, hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Manis sekali dokter. Itu suara orang zaman dulu ya. Dari dulu memang senang menyanyi dokter? Ya itu ini ya utamanya mungkin dokter hobinya ya. Bener-bener sekali. Nah sekarang tadi kan di awal kita sudah bilang ya dok, kalau kita tuh sebenarnya pengen bahas mengenai stroke. Jadi sebenarnya stroke itu apa sih dok? Iya kalau kita lihat per definisi ya, stroke itu sebetulnya kelainan atau gangguan di pembuluh darah otak ya. Pembuluh darah otak di mana bisa terjadi sumbatan atau
pecahnya pembuluh darah. Sebetulnya yang namanya jaringan otak itu tidak cuma di kepala kita ini ya. Jadi di tulang belakang itu ada sumsum juga, sumsum tulang belakang itu jaringan otak juga dan termasuk di mata itu di sana, di retina sana itu juga banyak-banyak saraf ya, banyak saraf-sarafnya. Jadi bila ada gangguan di 3 tempat itu, baik di retina, di otak, secara langsung maupun di sumsum tulang belakang, itu kita sebut stroke. Berupa sumbatan maupun berupa gangguan pecahnya pembuluh darah. Penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa kelainan di pembuluhnya, bisa kelainan di darahnya ya, kekentalannya ya yang bikin menyumbat, atau bisa juga karena kelainan di alirannya. Ya seperti itu, cara mudah kita mengartikan stroke. Iya, karena kan stroke ini itu, bukan cuman belakangan ini aja ya, Dok. Dari dulu pun ini juga jadi salah satu perhatian sekali. Karena banyak sekali mungkin pemirsa di rumah punya ya tetangga atau siapapun ya, atau punya kenalan yang pernah mengalami stroke. Dan sebenarnya dokter, kira-kira nih, kalau yang namanya penyakit itu kan ada hal-hal yang membuat kita cenderung rentan, ada faktor-faktor resikonya begitu nggih dokter? Iya. Kira-kira kalau untuk stroke ini, faktor resikonya itu apa sih dokter? Nah, banyak dibahas ya sebetulnya yang menjadi background atau faktor risiko pada stroke ya atau kelainan, ini tadi serangan pembuluh darah di otak ya. Itu yang bisa kita lihat faktor risiko itu bisa kita golongkan menjadi faktor risiko yang masih bisa kita ubah ya. Jadi bisa dimodifikasi ya, bisa kita tata, kita cegah ya, atau faktor risiko yang memang ada pada pasien tersebut dari awal ya. Misalnya yang tidak bisa diubah ya, unmodifiable ya bahasa bahasa kerennya. Itu yang pertama tentu saja, eee, jenis kelamin ya, jenis kelamin itu kalau laki-laki memang lebih banyak kasusnya ya, mungkin karena stresornya atau genetisnya ya. Kemudian usia ya, usia itu bila di atas 60 itu memang pembuluhnya sudah mulai kaku, tidak elastis ya, yang kita sebut dengan aterosklerosis. Nah, kemudian juga genetik ya, genetik atau, etnis etnis tertentu itu memang, banyak, ya misalnya etnis kalau di kulit hitam itu ternyata lebih tinggi kasus stroke-nya. Dan ini, dari sononya jadi kita nggak bisa mengubah lagi. Nah, sedangkan faktor-faktor risiko yang masih bisa diubah ya, dikendalikan, itu, sekarang ini yang paling tinggi adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi itu banyak, paling tinggi bisa berisiko terjadi stroke. Nah, kemudian, sakit gula ya, gula darah yang tinggi atau diabetes mellitus itu juga, sangat mempengaruhi terjadinya stroke ya, karena kekentalan darah akibat gula darah yang tinggi dalam darah. Kemudian juga lemak-lemak dalam tubuh kita ya, yang orang bilang hiperkolesterol, hipertrigliserid ya, kita kenal dengan nama dislipidemia ya, itu adalah lipid atau lemak yang, yang punya gangguan atau kelainan, entah kolesterolnya yang naik atau trigliseridnya yang naik atau LDL, low density, lipid itu adalah lemak jahat istilahnya yang naik ya, atau justru HDL atau high density lipid yang turun. Nah, itu semua kombinasi-kombinasi itu dan banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi misalnya, asam urat yang tinggi, kemudian, merokok, ternyata merokok itu menjadi faktor risiko yang sangat besar ya. "Dok," kebanyakan "dulu saya pernah merokok, tapi sekarang sudah." Nah, itu sudah terlanjur karena pembuluh darahnya tadi sudah terlanjur kaku. Ya, ada lagi orang yang hidupnya kurang kegiatan, kurang olahraga ya, lebih banyak, duduk atau baring atau ya pokoknya aktivitasnya berkurang. Nah,
lifestyle yang ini ya istilahnya sangat merugikan kita ya, kurang gerak, kurang olahraga. Kemudian makan ya sekarang kan kuliner itu kan ini ya Iya, benar sangat sekali dokter. membudaya ya. Nah itu, sebetulnya hanya memanjakan lidah tapi punya risiko tinggi untuk, terjadinya stroke ya, terjadi overweight nantinya, bahkan sampai jadi obesitas atau kegemukan ya. Nah itu semua jadi faktor risiko stroke. Dan banyak hal yang Banyak kalau hal ya dokter kita ya. laboratorium, itu nanti banyak kita lihat, ini, hasil laboratorium misalnya protein S, protein C yang mempengaruhi juga terjadinya stroke, demikian. Oh, siap siap dokter. Jadi tadi kalau saya simpulkan ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi Ya, dan yang tidak bisa iya dimodifikasi. demikian. Berarti kan kalau kita mumpung nih misalnya kita masih muda ini, Dok. Artinya kan yang harus kita perhatikan, kita fokus pada hal-hal yang bisa dimodifikasi tadi nggih, Dokter? Iya, harusnya ya, sebetulnya ya yang namanya kekakuan pembuluh darah itu sudah mulai sejak dini, ya. Jadi sejak 8 tahun maka proses kekakuan pembuluh darah Oh. atau aterosklerosis itu sudah mulai berlangsung, itu cikal bakal nanti, kekakuan pembuluh darah dan itu kalau disupport atau dipicu dengan berbagai makanan kuliner yang Iya. tidak terkendali ya, harus fast food semua ya, jajan-jajan yang enak sih di lidah tapi sebetulnya akan sangat mengganggu atau menjadi hantu nanti di masa yang akan datang karena membuat kekakuan atau ketebalan dari pembuluh darahnya sehingga lumennya atau ini pipanya ini dari sempit ya. Kalau sungai itu banyak sampahnya, bagaimana sih alirannya? Alirannya akan tersendat dan kemudian suatu saat akan menyumbat sama sekali di situ. Nah, itu kira-kira proses stroke-nya. Jadi memang multifaktorial, banyak hal yang terlibat dan itu prosesnya cukup panjang ya, Dokter? Artinya ya dari muda itu kita udah menjaga kita, menjaga tekanan darah, lemak, makanan, olahraga, tidak merokok, begitu Sekarang kan? ini ya, dulu kita kenal secara ini ya, secara epidemiologi itu dari hitungan analisa dari seluruh manusia di Indonesia misalnya. Ya dulu tuh kita kenal stroke itu usia 65 ke atas, 70 ke atas. Nah sekarang dengan lifestyle dan cara makan kita yang berbeda ya, kemakmuran sekarang ini, ternyata stroke itu makin maju, usia 40 sekarang banyak sekali, bahkan usia muda yang kita lihat ya, Mmm, namanya stroke pada usia muda udah mulai banyak, umur 25, dan oh. stroke anak-anak juga ada. Anak-anak juga ada ya, Dokter? Iya, jadi, jangan salah bahwa stroke itu hanya milik orang usia lanjut, bukan. Sekarang ini, justru stroke itu ya, kalau lihat dari kematiannya ya, dari tumor itu sudah bisa dikendalikan ya, karena fasilitas kesehatan untuk tumor. Kemudian, jantung juga sudah mulai turun ya, tapi untuk stroke ini angka kematian maupun angka kecacatannya. Nah ini, tidak meninggal, tidak mati, tapi memberikan kecacatan yang berat. Itu khusus ya, khas pada pasien stroke ini ya. Mmm, Sehingga sangat mengganggu produktivitas maupun aktivitas seseorang setelah terjadi stroke. iya. Karena itu tadi ya, Dokter, activity daily living-nya dia agak kesulitan untuk memenuhinya Iya, sendiri. iya. Iya. Oh iya, Dokter, kalau saya ngobrol-ngobrol misalnya sama teman-teman atau di angkringan atau lagi ngumpul-ngumpul begitu itu, kadang ada yang nanya, "Stroke itu ada apa aja sih?" Ada yang bilang stroke itu ada stroke dingin, ada stroke panas, ada stroke berdarah, ada stroke sumbat, yang benar yang mana sih, Dok? Oke, itu kalau kita lihat jenisnya ya, secara garis besar memang stroke itu tadi, karena sampahnya yang terlalu banyak, maka lama-lama akan menyumbat ya, karena selang atau pipa pembuluh darah ini menjadi makin kecil, itu, tipe stroke yang sumbatan ya. Tipe stroke yang sumbatan itu sering, ada alarmnya dulu ya, Mmm, sumbatannya masih bisa sementara. Kemudian nyumbat sementara, nanti sumbatannya, ini lagi ya, sumbatannya mengalir lagi ya, kemudian tersumbat lagi sementara. Nah, itu kita kenal dengan apa ya, stroke, awal atau mmm.
tanda-tanda stroke. Itu Tanda kalau stroke ya? istilah kedokterannya itu TIA ya, T dan I dan A. T itu transient, sementara, I itu ischemic atau, kekurangan aliran karena sumbatannya tadi, A itu attack, serangan. Jadi stroke itu merupakan serangan yang sangat tiba-tiba, ya. Itu yang belum dipahami betul oleh semua ya, bahwa sesuatu yang tiba-tiba, "Dok, ini saya kok tiba-tiba?" Jadi bukan stroke, justru yang khas itu tiba-tiba terjadi, mendadak Ya, terjadi. iya, iya. Itu stroke sumbatan. Kemudian kalau pembuluh darahnya tadi yang pipanya tadi sudah kecil, kemudian tidak lentur dan kemudian, sangat kaku, itu mudah robek. Nah, mudah robek ini terjadi perdarahan di otak sana. Kenapa robeknya pembuluh darah itu khas di otak? Kenapa tidak di kaki? Kenapa tidak di jantung atau di perut ya? Justru pembuluh darah di otak ini memang sangat rentan terjadi robekan ya. Pada lekuan, pada percabangan atau pada ujung itu sering terjadi robekan ya akibat dari tadi menumpuknya dari sampah-sampah metabolik ya, sampah-sampah dari hasil sisa makanan yang kita metabolisme itu menjadi robek di sana. Ya, setelah terjadi robek tentu saja karena di otak itu pancaran tekanannya tinggi ya, untuk dibutuhkan dari jantung itu memompa ke otak beda dengan membawa ke kaki ya. Jadi pancaran yang tinggi tadi menyebabkan robekan itu, kemudian robekan itu darah akan keluar dan menggenangi otak. Itulah kita sebut stroke perdarahan. Nah, kalau stroke perdarahan ya memang nanti letaknya di mana, luasnya berapa, itu kadang-kadang kita perlu dievakuasi, diambil darahnya. Nah, itu. Tapi sedangkan stroke sumbatan itu maka harusnya sumbatan itu segera kita hancurkan, segera, ya, segera. Maka itu nanti akan ada langkah-langkah penanganan segera pada stroke. Ya. Pentingnya kesegeraan pada stroke. Serangannya mendadak dan harus segera ditangani. Itu yang perlu digarisbawahi. Iya. Dari tadi kan dokter bilang kalau stroke itu adalah suatu serangan. Dia sifatnya mendadak, tiba-tiba. Kadang orang-orang itu nggak tahu kalau ini tuh sedang dalam serangan, ini sedang diserang, ini sedang mendadak, sedang proses akut. Kira-kira dokter, buat orang-orang ini agar mudah mengenali gejala stroke itu bagaimana sih dokter? Ya, sebetulnya, ya dari, ini Organisasi Dunia untuk Stroke, kemudian dari Kementerian Kesehatan dan organisasi kita, organisasi seluruh ahli saraf di Indonesia, sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengenalkan gejala stroke secara dini ya, yang sangat mudah kita kenali ya. Karena stroke itu mendadak ya, maka kemudian kita akan lihat gejala dininya. Dan setelah ada gejala dini itu perlu segera kita kita bawa ke tempat atau fasilitas kesehatan yang menangani stroke. Itu yang paling penting ya. Jadi yang ketiga adalah bila terjadi atau mendapatkan gejala dini stroke ya, sesegera mungkin Anda larikan ke fasilitas kesehatan yang melayani stroke. Apa itu ya? Kalau dari sistem atau ini jembatan keledai dari bahasa Indonesia itu tadi segera, se, ge, dan ra. Se itu senyumnya berubah, ya mulutnya jadi agak menceng. Orang yang senyumnya tiba-tiba berubah, ini gejala tanda stroke. Pastikan itu ke rumah sakit dan pastikan itu stroke atau bukan. Kemudian gerakan tangannya berubah. Tadinya terampil, kok tidak terampil, ya. Tangannya lemah separuh, lemah kiri. Kemudian kakinya juga kiri tiba-tiba lemah. Ya. Itu harus kita bawa ke rumah sakit segera. Tadi senyum, selain itu ra itu bicara. Bicaranya kok jadi pelo, bicaranya kok jadi tidak ngerti apa yang kita maksud, dia diem aja, blank orang istilahnya blank. Atau
dia bicara seperti tidak terkendali, tidak tahu artinya. Nah, itu gejala-gejala dalam bicara. Ya, 3 hal itu, senyum, gerakan kaki dan tangan, dan bicara yang terganggu. Anda harus segera membawa ke rumah sakit karena itu satu pertanda bahwa kemungkinan terserang stroke. Ya. Ada Oke. lagi istilah bahasa Inggrisnya ya yang keren itu FAST, FAST ya. Itu F itu ini kita lihat sebagai gangguan dari ini Face-nya ya, dokter? face-nya ya, face-nya tuh berubah ya. Jadi wajahnya kok jadi tidak simetris ya. Kemudian arm ya, itu gerakan tangannya. Kemudian S itu speech, speech itu bicaranya ya sama saya kira. T itu time, time waktu ya. Jadi dari kata-kata se dan ge dan ra tadi kita singkat dengan segera. Atau kalau di bahasa Inggris kan time. Maka segeralah bawa ke rumah sakit terdekat. Nah, ini yang menjadi problem segera dibawa ke rumah sakit setempat karena sering-sering di kebudayaan kita itu tanya dulu ke tetangganya, tanya dulu, panggil dulu perawatnya. Ya kesegeraan itu penting karena sebetulnya pada tipe-tipe stroke sumbatan itu sudah ada terapi atau pengobatan yang bisa menghancurkan sumbatan tadi, waktunya hanya sekitar 4,5 jam sampai di pusat atau rumah sakit ya. Maka akan kita berikan pengencer darah yang sangat kuat sehingga akan hancur sumbatan tadi. Dan itu pas ini terapi seperti ini sudah ada di rumah sakit besar dan di Karyadi ini sudah kita Termasuk Karyadi siapkan gitu ya. kan? Kita sudah mulai tahun 2015 melaksanakan ini ya. Juga sudah menyuluh seluruh ini di kecamatan-kecamatan untuk menyegerakan pasien stroke, tapi masih saja sangat tinggi kasus stroke yang tidak bisa atau belum bisa mendapatkan obat ini karena sudah lewat waktu. Sayang sekali kalau sudah lewat waktu tidak berhasil mendapatkan obat ini. Baik, jadi kita dapat satu kata kunci nih, segera, segera, dan segera. Jadi begitu tadi nanti sudah ketemu nih, ada amit-amit ya dok, ada kenalan, ada tetangga atau siapapun dengan gejala yang seperti dokter sampaikan tadi. Lalu sudah kita bawa ke rumah sakit. Nah, kira-kira kalau dibawa ke rumah sakit, khususnya di Karyadi nih dokter, kira-kira Ya. di Karyadi apa saja sih yang sudah bisa kita laksanakan dokter? Oke, kita punya fasilitas yang lengkap untuk penanganan stroke ya. Yang pertama adalah tadi di IGD kita melakukan tadi tindakan untuk memecah atau menghancurkan sumbatan tadi namanya trombolisis ya. Obat trombolisis itu kita sediakan ya dan sudah masuk di BPJS juga. Dan itu bila dalam waktu paling tidak 4,5 jam ya. Jadi jangan 4,5 jam karena kita persiapan kita di rumah sakit untuk menyiapkan obat itu 1 jam. 1 jam itu bukan cuma mengoplos saja, tapi 1 jam itu adalah mengecek pasien itu, kemudian melihat yang ada kontraindikasi terhadap obat atau tidak. Kontraindikasinya cuma ada 2, kalau tensi tinggi atau gula darah tinggi ya. Kemudian kita menyegerakan bawa ke ke fasilitas radiologi. Ini kita pakai kode stroke namanya. Begitu ada kode stroke ya ini ada pasien yang curiga, maka semua fasilitas kesehatan di sana kita akan siap siaga. Radiologi siap, laborat siap, stroke unit siap, dan kemudian personel untuk penanganan stroke dari dokter umumnya, perawatnya, dokter sarafnya, dokter bedah sarafnya semua siap. Ya, dalam waktu kurang lebih 1 jam sudah dikoordinir untuk itu, maka kemudian kita suntikkan. Ya, kemudian setelah kita suntik tentu saja ini karena pengencer yang sangat kuat tentu saja ada resikonya ya, makanya dokter bedah saraf juga sudah siap ya. Kemudian kita larikan ya, setelah itu kita awasi selama 1 jam dalam di gawat darurat pemberian obat ini, kemudian kita larikan segera ke stroke unit. Kita punya fasilitas stroke unit yang sangat lengkap
Ya, jadi fase akut stroke itu kita berikan layanan khusus di stroke unit yang harus kita monitor, kemudian kita evaluasi secara intensif ya, dan di situ semua pasien stroke akut. Nah, bila telah melewati fase kritisnya, sudah terkendali faktor risikonya, terkendali gula darah maupun hipertensinya, maka kita masuk ke fase subakut, kemudian pasien dibawa ke bangsal masing-masing sesuai kelasnya. Sebetulnya kita itu sudah ya beberapa rumah sakit, banyak rumah sakit yang sudah memberikan fasilitas dan usaha terbaik untuk pelayanan stroke. Gitu. Jadi memang komprehensif sekali nih dokter. Ya, dari awalnya, waktunya kita berpacu dengan waktu, timnya juga siap, ruangannya siap, sarana prasarananya semua siap. Itulah yang kita sediakan di Rumah Sakit Dr. Siap. Karyadi. Terakhir dokter, ini karena sebenarnya kita dari tadi pengen bahas panjang lebar lagi dokter, karena ini menarik sekali bahasannya sebenarnya. Cuman ya karena waktunya juga ya dokter. Mungkin satu closing statement terakhir dari dokter kira-kira apa dokter? Oke, terima kasih. Jadi kami menangani stroke dari IGD sampai ke stroke unit, sampai ke fasilitas lanjutan. Nanti ada rehabilitasi medik untuk untuk merehabilitir atau menangani sequelae atau gejala sisa ya, kelumpuhan, kemudian tidak bisa bicara atau gangguan dari memori ya. Kita tahu bahwa stroke itu tidak cuma lumpuh, tapi gangguan memori, gangguan atensi, gangguan ini bisa jadi depresi, bisa jadi apa saja, gangguan makan, gangguan ya macam-macam, gangguan tidur ya. Nah, maka untuk semua para pendengar ya, bagaimanapun kita harus mengenali gejala stroke secara dini yang sangat mudah tadi, itu yang pertama. Jadi pengenalan dini gejala stroke. Yang kedua, bersegeralah membawa pasien dengan gejala tersebut ke rumah sakit terdekat. Jangan banyak dibawa kemana-mana dulu. Ya. Kemudian 3, untuk pencegahan kita perlu selalu menjaga lifestyle atau gaya hidup kita tadi untuk memodifikasi atau mengendalikan faktor risiko yang sudah ada. Kemudian punya gaya hidup yang sehat, jangan lupa. Ya, gaya hidup yang sehat. Saya titipkan olahraga teratur, makan dengan secukupnya, ya itu sudah diatur agama juga ya makanan itu. Dan kemudian juga istirahat dan juga mengendalikan, memanage stresor. Ya. Jadi bila ada Siap. masalah itu segera selesaikan. Mungkin itu ya lifestyle ya yang harus kita ini gerakan olahraga untuk kita semua ini ya Siap dokter. se-Indonesia. Habis ini pulang kita langsung olahraga lagi Iya dokter. boleh, sebaiknya demikian. Oke lah. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Retnaningsih, spesialis saraf konsultan intensive care. Terima kasih banyak kepada para pendengar sekalian di rumah, dimanapun berada, yang mendengarkan baik pagi, siang, sore, atau malam. Dan semua pendengar setia podcast Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa untuk tetap selalu jaga protokol kesehatan. Tetap jaga 5M. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan Spotify. Saya Bagus dan Saya Dr. Retnaningsih, kami pamit undur diri. Karyadi, bangga bangga melayani. melayani. Dadah, Salam. salam.